Tiga. Permisi Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Terima kasih Pak. Oke, silakan duduk, Nak. Terima kasih Pak. Kamu Sinta ya dari kelas 12? Betul Pak, saya Sinta dari kelas 12 Pak. Sebelumnya sudah pernah masuk di Nobel? Belum pernah Pak, sebelumnya ini pertama kali saya masuk ke Bagaimana rasanya masuk di Nobel? sebelumnya saya sedikit takut masuk ke dan itu sudah bisa masuk bisa nyaman dan sampai Pak. Kamu tidak perlu takut masuk ke ABK. Sudah sering banyak teman-temanmu yang masuk di sini. Dan Pak, Kamu tidak perlu takut, Nak, karena di sini peran Bapak sebagai konsultasi kamu. Karena di sini tugas Bapak itu membantu kamu tentang masalah-masalah apa yang kamu hadapi sekarang. oh begitu ya Pak. Eh, Menurut Nasita sendiri, peran konselor dan konselor itu bagaimana? Menurut saya Pak, konselor itu tugasnya adalah saling membantu dan membantu menyelesaikan peristiwa. Sebenarnya yang dikatakan dari Nasita itu sedikit keliru. Tugas Bapak di sini sebagai konselor adalah fasilitator yang akan mendengarkan apa yang Nasita masalah apa, dan tugas konseling di sini adalah memberitahukan selanjutnya tentang permasalahan apa yang dihadapi sekarang. Oh, itu ya Pak, baik. Saya kan berusaha mungkin Pak dalam proses pendidikan. Tapi saya tidak mau kalau teman saya tak sampai tahu salah saya Pak. Oh, kalau soal itu, tidak perlu khawatir. Kami dari konselor sendiri atau punya kode etik. Kalau misalnya konseling memiliki masalah dan menceritakannya, kami berusaha supaya tidak ada orang lain tahu soal masalah tersebut. Oh, begitu ya Pak. Iya, nah, tapi sebelum kita melakukan konseling, kita harus membuat perjanjian terlebih dahulu. Waktu konselingnya ini akan sekitar 30 menit. Ya Pak, baik. Baiklah, Nak, karena kita sudah menyepakati waktu konselingnya itu 30 menit, coba ceritakan masalah tak. Jadi begini Pak, akhirnya Pak, karena saya sih juga dikasih sama ibu yang ada di kelas. Kamu sering dimarahi kenapa? Mungkin karena belakangan saya tidak menyelesaikan tugas saya Pak. Coba ceritakan alasan kamu kenapa kamu sering tidak melakukan tugas. Begini Pak, saya sering tidak mengerjakan tugas itu karena saya merasa capek dan bosan, karena dari jam 7 pagi sampai sore itu kita belajar dan berangkat ke sekolah. Belum lagi ketika kita pulang ke sekolah, saya juga harus ikut les. Belum lagi kalau kita sudah pulang les, di rumah kita juga disibukkan dengan tugas-tugas Pak. Dari pengerjaan PR itu membuat saya merasa benar-benar capek dan bosan. Oh, jadi kamu bosan dengan aktivitas-aktivitas sehari-hari. Ya Pak, Ini bosan dengan aktivitas-aktivitas yang gitu-gitu saja. lebih sekali Pak, saya merasa dengan merasa bosan dan yang saja. Jadi ketika saya merasa bosan, saya lebih baik tidur daripada mengerjakan tugas-tugas saya Pak. Tapi kalau misal Nasita tidur lebih awal, apakah Nasita bangun tengah malam atau subuh untuk mengerjakan tugas? Tidak Pak, saya bangun seperti biasanya Pak. Jadi meskipun tidur lebih awal, Nasita ini tetap tidak mengerjakan tugasnya. Iya Pak, saya tahu bahwa apa yang saya lakukan ini salah, tapi itu membuat saya sedikit merasakan kenyamanan. Akhirnya saya sadar Pak, bahwa saya harus belajar, karena sebentar lagi saya akan menghadapi ujian nasional.
kamu mengatakan harus dia belajar untuk menghadapi ujian, tapi kamu merasa nyaman untuk itu lebih awal dan tidak mengerjakan tugas. Ya Pak, saya bingung harus bagaimana. Saya takut nanti kalau saya gagal dalam ujian nasional Pak. Terus Ya Pak, saya sangat takut gagal nanti karena kalau saya gagal pastinya orang tua saya akan marah dan saya akan menjauh dan mungkin bisa membuat saya ketika saya gagal dalam ujian ini Pak. Bapak mengerti apa yang kamu rasakan. Kamu bosan dengan tugas-tugas yang menumpuk dan tugas-tugas yang padat, dan kamu juga takut karena akan adanya ujian akhir dan kamu takut gagal dan kamu ingin tahu bagaimana caranya supaya kamu meningkatkan motivasi belajar kamu. Ya Pak, saya merasa sangat termotivasi dalam menghadapi ujian nasional kali ini. Iya, Bapak paham tentang masalah yang kamu hadapi. Jadi kamu bosan dengan aktivitas yang biasa saja, apalagi di umur kamu yang sekarang ini. Hal-hal yang baru yang menyenangkan orang-orang biasanya memanfaatkan weekend untuk berkumpul dengan keluarga ataupun jalan-jalan bersama teman-temanmu, menghilangkan rasa penat karena aktivitas yang membosankan. Ya Pak, seperti itu Pak. Coba kamu sampaikan hal-hal yang membuat kamu bahagia. Kan biasanya ketika saya bosan, saya mendengarkan musik ataupun saya jalan-jalan dengan teman saya, ataukah kalau enggak saya nonton YouTube, nonton apa lah Pak. Nah, kita sudah menjawab sendiri apa yang hal-hal yang membuat kita sendiri itu bahagia atau bersemangat. Itu juga bisa menjadi terkenal untuk melakukan kebosanan dalam belajar. Baik Pak, saya akan berusaha untuk mengatur kembali jadwal belajar saya yang mana ketika saya mungkin sudah merasa bosan, saya bisa mendengarkan musik sebagai motivasi, atau enggak saya akan sesekali healing, jalan-jalan bersama teman-teman ataupun dengan keluarga saya Pak. Bagus, kamu telah menemukan solusi yang tepat. Tapi apakah Anda sendiri akan bersungguh-sungguh? Nah, aja Bu, saya ingin meraih kembali prestasi saya yang seperti dulu. Ibu, Bapak yakin kamu bisa, kamu adalah murid yang berprestasi, kamu adalah murid yang pintar. Jadi Bapak yakin akan apa yang kamu akan lakukan. Baik Pak, saya akan dengan senang sekali jika hal itu benar-benar bisa saya lakukan dengan baik. Apalagi saya ingin belajar saya akan belajar dengan giat lagi agar nantinya saya bisa menjadi orang sukses serta dapat menghadapi ujian nasional dengan baik. Bapak sangat senang atas antusiasmenya. Apa masih ada masalah yang ingin kamu sampaikan? Saya rasa saat ini hanya itu deh Pak. Saya rasa cukup untuk saat ini. Baiklah, bertunggu. Waktu sudah habis. Mari kita akhiri proses sosialisasi sampai di sini. Sebelumnya mari kita simpulkan hasil pembicaraan kita di awal. Sinta mengatakan bahwa prestasi Sinta menurun. Semua itu diakibatkan karena anak Sinta ini merasa jenuh tentang aktivitas begitu saja, dan juga karena aktivitas itu yang terus berulang, jadi membuat anak Sinta merasa bosan dan kehilangan semangat untuk belajar. Kemudian dalam mengatasi masalah tersebut, Sinta berencana untuk mengatur kembali
waktu belajar, meluangkan waktu jalan-jalan dengan teman-teman atau keluarga pada saat weekend, dan sekali mendengarkan musik ketika Nasita mulai merasa bosan. Bagaimana Nasita? Ya Pak, saya akan berusaha semaksimal mungkin agar keinginan saya dalam belajar yang saya bisa segera saya atasi dengan baik dan saya dapat kembali belajar dengan baik dan giat. Bapak sangat senang mendengar bagaimana cerita atau mendengarkan Nasita, dan juga bagaimana perasaan Nasita sekarang. Merasa senang dan juga lega Pak setelah saya berdiskusi dengan Bapak dan sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi masalah saya. Jadi setelah proses konseling ini, apakah rencana Nasita? Saya akan mengatur kembali bagaimana jadwal belajar saya, mengatur waktu jalan-jalan saya saat weekend, dan mungkin saya juga akan mendengarkan musik ketika saya belajar agar tidak mudah bosan. Bagus, semoga kamu bisa betul-betul menjalankan semua rencana yang telah kamu buat. Nah, kalau begitu sesi konseling ini dapat kita akhiri. Dan kita jangan sungkan lagi untuk datang ke ruang BK kalau misalnya memiliki kesulitan. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktu yang Bapak luangkan untuk saya hari ini. Saya merasa cukup senang dan cukup lega Bapak telah mengeluarkan masalah saya. Sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan ketika saya untuk menangani masalah yang saya hadapi. Mungkin hanya itu yang terima kasih sudah meluangkan waktu yang bergabung Bapak untuk mendengarkan cerita dari masalah saya. Terima kasih Pak. Sama-sama, Nak. Kalau begitu saya permisi dulu ya Pak. Assalamualaikum. Salam.